Ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir berapa ya, Pak? Sudah ada sekitar 75 ya? 75. Kita masih sambil menunggu, Pak ya. Kita masih sambil menunggu untuk anak-anak supaya bisa hadir, supaya bisa Zoom. Silakan untuk dibuka on cam ya. Untuk anak-anak siswa-siswi SMK Pariwisata Medland, supaya kita bisa melihat satu sama lain dan saling menyapa nanti lewat kamera, karena acara akan segera kita mulai. Wow, besar banget. Ada bisik. Misalnya udah ada. Mulai. Oke, baik, kita akan langsung mulai acara webinar malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan sekutunya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat bisa hadir dalam acara webinar spiritual dengan tema Belajar Keteladanan dari Sayyidina Umar, yang insya Allah nanti akan disampaikan ceramah oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ali Murtad. Yang kami hormati, yang pertama adalah Al-Mukarram Ustadz Al-Muhammad Ali Murtadlo. Kemudian yang kedua Bapak Kepala SMK Medland Pak Darmawan Sunarja, Empar. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Guru SMK Medland yang telah hadir. Kemudian yang keempat Bapak atau Ibu orang tua wali murid, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMK Pariwisata Medland. Adapun susunan acara pada webinar malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sholawat tibil kulub, yang keempat sambutan dari Kepala SMK Medland, yang kelima acara inti ceramah, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh doa, yang kedelapan sesi foto, dan yang kesembilan adalah penutup. Marilah kita mengijak acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka webinar malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Altaf Muzaffar, kelas 10 teknik 4, dan Sari Tilawah Tiara Rosidah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitabina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran
حسنة ماكثين فيه أبدا وينذر الذين يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وهيئ لنا من أمرنا رشدا Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyembingan yang lurus, untuk meringankan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang barangkali mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah baik buatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokin termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang selanjutnya adalah sholawat. Bapak Ibu yang di rumah dan anak-anak semuanya boleh melihat. Kita akan membacakan sholawat Tibil Qulub. Akan kita baca 3 kali. Yang insya Allah akan saya pimpin sholawatnya. Sayyidina Muhammadin tibil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وصحبه وسلم الله وصحبه ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa Muhammad wa iha wa ashifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sebelum acara yang selanjutnya, terima kasih kepada Bunda Ningrum yang sudah hadir di webinar dan Ustadz, terima kasih. Kemudian acara yang selanjutnya yang keempat yaitu sambutan dari Kepala SMK Pariwisata Medland kepada bisa menerima video WA-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Sangat jelas, Bapak. Pak Sabta, terdengar? Sangat jelas terdengar pada mereka. Terdengar. Alhamdulillah. Siapa? Ya. Yang saya hormati Pak Ustadz Alim Ibadah, yang saya kasihi dan selalu saya rindukan karena kesolehannya, Bunda, Masya Allah, ketulusannya yang luar biasa, Bunda Ningrum. Alhamdulillah bahwa sudah 1 tahun yang lalu kita menjalin satu kerjasama dalam pembinaan rohani di SMK Medland ini dengan komunitas Mihrab Kolbi yang dipimpin oleh Bunda Ningrum. Yang pada Monsin saya banggakan para orang tua dari siswa SMK Medland. Setiap bulan kita selalu bertemu bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam untuk masuk atau selalu kita ikut dalam kegiatan motivasi spiritual seperti ini. Tentunya harapan kami adalah bahwa inilah sebagai bagian daripada upaya sekolah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dari para siswanya. Perlu kita sadari bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk Januari ini, kegiatan seperti ini menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu, dalam arahan saya kepada guru agama khususnya, dan kepada para wali kelas, bagi siswa yang mengikuti kegiatan ini lengkap bersama dengan orang tuanya, patut diberikan nilai tertinggi, nilai terbaik.
Artinya kalau bisa kasih nilai 10 nggak apa-apa. Ini sebagai bagian tugas. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah dan orang tua. Dan bagi siswa yang hanya sekedar mengikuti ini tanpa didampingi orang tuanya, nilainya tidak lengkap. Nilainya jadi setengah. Oleh karena itu ajak ayah bundanya untuk duduk bersama kalian, ikut sama-sama mendoakan kalian dan doa bersama. Itu yang saya arahkan kepada para wali kelas, kepada guru agama, dan kepada BK. Mengapa? Karena pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan keagamaan saat ini harus menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Sekolah dan keluarga. Pasti setiap orang tua kalau dalam doanya ingin punya anak-anak yang soleh, soleha, berbakti, dan sebagainya. Rangkaian doanya begitu banyak. Tetapi kalau bagian pengajian nggak didampingi. Nah ini yang saya pikir ikhtiarnya kurang. Oleh karena itu saya mengajak, ini bagian daripada ikhtiar kita, para orang tua dan orang-orang dewasa, mari kita sama-sama mengikhtiarkan. Sekolah juga ingin bahwa lulusannya adalah anak-anak yang soleh, soleha, tidak menjadi koruptor, tidak akhlak yang buruk dan sebagainya. Kami ingin lulusan dari SMK Medland seperti itu. Bahkan hari ini, subhanallah bahwa Ustadz Ali memilih satu judul yang sangat luar biasa, keteladanan Sayyidina Umar. Seperti yang kita tahu bagaimana cerita Sayyidina Umar yang sangat luar biasa. Nah itulah harapan orang tua, harapan kita sebagai sekolah seperti itu. Tapi ikhtiar kita adalah salah satunya mungkin seperti ini. Ini adalah salah satu jalannya. Maka dari itu para orang tua mohon untuk mendukung kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak April, Bu Niar, Bu Susi, Pak Sabta, dan anak-anakku sekalian yang hadir di sekolah. Di sini ada Rifki sebagai ketua OSIS, ada saya lupa tadi siapa yang mengaji. Altaf Muzaffar, Pak. Siapa? Altaf Muzaffar, kelas. Ada Fatur, dan siapa yang sari tilawahnya? Tiara Rosidah. Tiara Rosidah. Pak Darmawan bangga sama kalian semua. Anak-anak yang usianya masih remaja, tapi sangat mencintai Islam. Pertahankan itu. Islam harus ada dalam jiwa kalian. Ya. Oleh karena itu, terima kasih. Kenapa kalian mau datang ke sekolah pada malam-malam seperti ini? Orang tua mengizinkan. Karena kalian mencintai Islam. Karena kalian mencintai Rasulullah. Ya. Nah, mudah-mudahan balasannya juga setimpal dengan apa yang kalian ikhlaskan pada malam hari ini. Sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya dan khususnya kepada para orang tua yang mendampingi siswa, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mari kita bentuk generasi di saat ini, generasi yang corona ini menjadi generasi yang bukan generasi yang hilang, tapi generasi yang betul-betul punya kekuatan takwa dan iman yang luar biasa. Ya, jadi jangan dikatakan, aduh ini lost generation nih, 1 tahun tidak belajar, nggak apa-apa. Tapi kita punya kekuatan belajar tentang kehidupan, tentang agama yang sangat luar biasa. Kesempatan kita untuk belajar agama dengan sebaik-baiknya. Dulu lagi belum ada corona, SMK Medland tidak punya kepikiran untuk bikin motivasi spiritual. Tapi karena corona hikmahnya kita buat kegiatan sebulan sekali, spiritual motivation ini yang dibantu, didukung penuh oleh Bunda Ningrum melalui asatidz dan asatijahnya dari Mihrab Qalbi. Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak April dan Pak Sabta mohon diberi kesempatan setelah saya Bunda Ningrum untuk memperkenalkan apa itu Mihrab Qalbi. Ya. Baik, Pak. Ini adalah lembaga atau travel umroh haji yang sudah lama ya, dan mungkin Bunda Ningrum bisa menjelaskan ini kepada para orang tua dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan lewat dari keikhlasan Bunda Ningrum bersama dengan para ustadz dan ustazahnya
dan tim asatidnya bisa membekali kita, membawa kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Rasulullah. Demikian Pak Sabta, Bunda Ningrum, Pak Ustadz Ali, dan para orang tua, adik-anakku sekalian yang Pak Darmawan banggakan dan sangat Pak Darmawan cintai. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman kita untuk menjadi harapan dari keluarga, agama, dan bangsa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak oleh Pak Darmawan, sambutan dari Kepala Sekolah. Mohon izin acara yang selanjutnya kami mohon kepada Bunda Ningrum untuk menyampaikan sesuatu kepada beliau, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersua kembali melalui Zoom ini. Saya terima kasih sekali dapat bersama kembali dengan keluarga Medland School ini. Pak Darmawan, terima kasih juga kesempatannya, ini sangat luar biasa tentu bagi kita semua. Dan saya tidak berpanjang kalam karena ini waktu sangat pendek ya, sangat singkat sekali karena sampai Isya, jadi waktu 7:30. Saya mungkin tidak memperkenalkan Mihrab Kolbi pada malam ini karena kita akan langsung saja ke Ustadz Ali Murtado. Yang lebih penting saya memperkenalkan beliau bahwa Ustadz Ali Murtado ini adalah alhamdulillah diberikan karunia untuk kami melihatnya adalah beliau sangat menguasai tentang syirah. Jadi pada malam ini beliau akan memaparkan tentang Umar bin Khattab, yang insya Allah pribadi Umar bin Khattab ini sangat kita perlukan bagi generasi yang pastinya harus memiliki integritas yang sangat luar biasa. Tentunya adalah bahwa ilahi anta maksudi wa ridhoka makhlubi, bahwa tujuan kita kepada Allah sehingga perjalanan pendidikan, kemudian tujuan masa depan ini benar-benar bahwa kita harus mewakili bahwa kita seorang hamba yang sangat tangguh. Tanpa berpanjang kalam, karena waktunya sangat singkat, kita berharap dari Ustadz Ali Murtado bisa sedikit belajar tentang bagaimana pribadi para sahabat Rasulullah SAW. Namun karena ini dihubungkan dengan YouTube ya, jadi mungkin videonya nggak bisa di-share, padahal kepribadian Umar bin Khattab itu sangat bisa dilihat melalui video tayangan yang akan diterangkan oleh Ustadz Ali Murtado. Bagaimana perjalanannya? Waktu paparannya kepada Ustadz Ali Murtado. Demikian Bapak, kami persilahkan dilanjutkan dulu karena waktunya sangat singkat dalam setengah jam ini. Selamat mengikuti paparan beliau, semoga sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ningrum. Alhamdulillah ini juga tersalur oleh YouTube ya Pak. Jadi kita streaming via YouTube juga di SMK Medland. Jadi boleh nanti bisa diulas, bisa ditonton lagi acara webinar malam ini. Baik Bapak Ibu. Videonya nggak bisa di-relay ya? Gimana Bunda? Artinya videonya nggak bisa ditayangkan. Bisa Bunda, ini langsung on Bunda, langsung. Ya artinya khawatir di YouTube-nya. Oh jadi, iya Bunda, tidak langsung kami tayangkan. Ya kalau bisa ya, karena ini luar biasa videonya justru yang sangat bisa kita melihat bagaimana sosok daripada Umar bin Khattab ini, bukan mengecilkan lisannya tapi memperkuat sekali. Oke, baik, kalau Bunda. bisa buka dulu YouTube-nya supaya bisa yang hadir melalui Zoom dulu. Nanti kita pertimbangkan bagaimana YouTube-nya. Oke, baik Bunda. Terima kasih atas masukannya Bunda. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita acara inti ceramah dengan tema belajar keteladanan dari Sayyidina Umar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali Murtadlo LC. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du.
Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Quran. Semoga dengan segala nikmat ini kita Allah yang bersyukur. Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah bersyukur qalilun min syakur. Hanya sedikit di antara yang bisa bersyukur. Ketika Bapak Ibu hari ini pasti tidak menggunakan ventilator, maka bersyukurlah. Saya berikan nikmat yang biasa dari Rasulullah, yaitu salat satu junjungan kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi satu di antara umat yang mendapatkan manfaat dari Rasulullah SAW. Sebelumnya saya adalah memang ini saya sebenarnya menggunakan film Umar bin Khattab yang dibuat oleh TV Qatar, dan film ini punya hak cipta dan tidak boleh mudah untuk di-upload gitu ya. Kalau misalkan saya tampilkan di sini, oke Ustaz, mohon suaranya lebih dekat dengan Ya Ustaz. Suara saya sudah cukup jelas atau belum? Jelas Ustaz, jelas. Bentar. Jelas ya? Oh baik, siap. Kurang terdengar jelas. Sebentar, ada settingan yang salah kah? Ini betul. Cek. Sekarang jelas atau belum, Bapak? Ayo. Jelas ya? Baik. Baik, mohon izin saya ingin share screen saja, nanti jadi materinya lebih ke gambar, jadi tidak menggunakan video untuk kesempatan kali ini insya Allah. Dengan keterbatasan waktu yang ada, semoga bisa menyampaikan apa yang luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, kita akan bahas tentang Imarat Umar bin Khattab, kepemimpinan keteladanan Umar bin Khattab, insya Allah. Inilah salah satu di antara umatnya Rasulullah yang mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira bahwa beliau akan masuk surga. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah menyampaikan, ra'aituni dakhaltul jannah, suatu ketika Rasul ditampakkan surga. Dalam surga itu ketika Rasulullah jalan-jalan melihatnya sebuah istana yang begitu indah. Saking tertariknya dengan istana ini, maka Rasul berkata kepada malaikat Jibril, fakultu liman hadza, gitu. Ini punya siapa? Malaikat Jibril itu punya Sayyidina Umar. Punya Umar, Masya Allah. Saking indahnya istana ini, sampai Rasulullah itu pengen banget masuk ke istana itu. Tapi ketika mau masuk, Rasulullah ingat, fadzakartu ghiratak. Loh, ini mah rumahnya Umar gitu. Istananya Sayyidina Umar. Masa aku duluan yang ngeliatin isi dalamnya, maka Rasulullah pun gak jadi masuk. Cuma ngeliat dari luar, habis itu jalan lagi. Dan ini diceritakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, hal itu, Masya Allah, ternyata beliau ketika masih hidup telah disiapkan sebuah istana, yang mana istana itu disiapkan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau confirm masuk syurga. Maka saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku ya Rasulullah, a'alaika aghar, apakah kepadamu ya Rasulullah aku akan cemburu? Ya enggak ya Rasulullah, kalau masuk aja gitu. Dan suatu ketika diceritakan oleh Rasulullah ketika beliau sedang tertidur, dilihatkan dalam mimpi Rasulullah bahwa beliau membawa sebuah kayak mangkok gitu ya, kayak gas. Nah, setengahnya diminum oleh Rasulullah dan setengahnya lagi itu diminum oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika disampaikan itu kepada para sahabat, maka para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan itu adalah Sayyidina Umar banyak keutamaan dalam sisi ilmu. Baik, karena keterbatasan waktu izin akan percepat saja. Jadi poin-poin ini saja nanti akan sampaikan. Suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan, inilah adri ma qadru baqa fikum waqad billahi min ba'd. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bersama kalian, kata Rasulullah. Karena di akhir hayat beliau di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sudah sakit-sakitan. Maka itu mengatakan hal ini. Beliau mengatakan Abdullah dari dua orang setelah itu adalah itu Aswid
Ada dua Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dua ini jadi kedua teladan bagi kita sebagai hamba. Atau kayak tadi terang gitu. Kita gak mampu untuk menunggu saking sempurna. Jadi dua orang setelahku. Bayangkan kalau kita rombongan ada Umar dan Abu Bakar. Kenapa dua orang ini? Dua manusia biasa Nabi gitu. Jadi kadang salah, kadang benar gitu. Yang super yang patut juga suri teladan bagi kita. Nah, ini film ini banyak juga sudah ada 30. Ini akan komunikasi nonton banget. Bahasanya saya menggunakan referensi terjemahannya itu sampai 1100 halaman dan itu bisa dirangkum di dalam satu film yang mana generasi zaman now gitu ya mudah buat nonton film daripada buka buku. Maka resumenya itu ada di dalam film ini. Kalau saya bisa mengatakan mungkin 85% ini sesuai dengan data di dalam kitab yang disusun gitu oleh Dr. Muhammad Ali As-Swalabi. Nah, ketika belum menjadi khalifah, Masya Allah, khalifah pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu maksa beliau untuk menjadi khalifah selanjutnya. Dan beliau tidak mau dan dipaksa, karena paksaan itulah beliau menjadi khalifah. Baik. Sisi apa yang menjadikan suri tauladan dari Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau memulai ketegasan itu dari diri beliau sendiri dan keluarga. Gitu. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Baik. Cek apakah sudah jelas lagi? Lagi nih. Masih putus-putus kah suara saya? Putus-putus Ustaz. Kalau di sini lumayan jelas Ustaz. Bentar. Saya izin pakai. Tethering mungkin. Oh iya. Mohon izin. Bisanya itu. Internetnya kayak lagi nggak terlalu bagus di sini. Baik Ustadz, lanjut. Wifi-nya. Gimana? Saya lanjutkan? Silakan Ustadz. Oh, udah jelas baik. Baik, mungkin suara saya akan diperlambat ya, biar kalaupun misalkan putus-putus nanti bisa lebih ketangkap gitu suaranya. Oke. Ketegasan dimulai dari diri beliau sendiri, keluarganya selanjutnya kepada rakyatnya. Jadi kalau misalkan kita ingin belajar tentang ketauladanan, bagi di sini ada para guru. Para guru ketika berharap santrinya, para murid-muridnya ingin menjadi anak yang disiplin, maka kedisiplinan itu dimulai dari para gurunya dahulu. Tidak mungkin santri, karena saya di pesantren, murid akan menjadi disiplin ketika gurunya nggak disiplin. Itu nggak mungkin sekali. Kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, gitu ya, Rasulullah itu Masya Allah gitu. Inspirasinya ketika misalkan dalam peperangan Khandaq, salah satu inspirasi yang kuat nanti dalam film ini akan saya tampilkan, itu ada dalam peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq ini, itu Rasulullah akan mendapatkan serangan 10.000 pasukan dari Makkah, yang mana beliau ada di Madinah. Karena pasukan ini sudah bergerak cepat gitu ya, maka waktunya hanya sekitar 1 minggu. Ketika Rasulullah keluar, jumlah Rasulullah dengan para sahabat itu maksimal 3.000, harus melawan dengan 10.000, dan itu nggak mungkin. Maka idenya adalah penggalian parit. Ketika penggalian parit ini, Masya Allah gitu, itu dalam keadaan yang memang tidak memiliki makanan, lapar semuanya, para sahabat dalam keadaan kelaparan, dan mereka cara makannya adalah ada mangkok yang berisi minyak zaitun, dicelupkan tangan para sahabat, dan setelah itu ada mangkok berisi tepung. Nah, yang tersisa di tangan inilah untuk makan 1 hari. Sisanya ngapain? Minum air. Saking laparnya, semua sahabat lapar, dan ternyata yang paling lapar adalah Rasulullah. Rasulullah sampai ketika para sahabat lagi menggali gitu, terdengar suara kretak-kretak. Para sahabat bingung, ada suara apa ini? Dan ternyata suara itu bersumber dari Rasulullah. Maka ketika ditanya, Rasulullah, suara apa yang kami dengar ya Rasulullah? Beliau mengatakan, itu adalah suara yang berasal dari Rasulullah. Maka ketika ditanya, Rasulullah, suara apa yang kami dengar ya Rasulullah? Beliau mengatakan, itu adalah suara yang berasal dari Rasulullah. Maka ketika ditanya, Rasulullah, suara apa yang kami dengar ya Rasulullah?
Maka ternyata Rasulullah membuka perutnya dan ternyata di dalam perutnya itu Rasulullah mengganjalkan 2 batu, kerikil-kerikil gitu yang dimasukkan ke dalam sarung dan ditalikan di dalam perut Rasulullah. Saking laparnya Rasulullah. Semua sahabat nangis, ya Allah, kita lapar ya Allah. Ternyata Rasulullah yang paling lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu-batu seperti itu, ya Allah gitu. Dan nanti akan di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kelaparan di mana-mana, ternyata yang paling lapar, yang berubah wajahnya saking merasakan lapar itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Semua dimulai dari orang tua, semua dimulai dari guru. Saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya masih di SMA, ada guru yang meminta kami untuk memendekkan rambut. Rambut pendek. Tapi beliau pakai rambut yang panjang. Ya kami motong, tapi keselnya luar biasa gitu. Dan itu tidak mungkin berjalan masuk ke dalam hati. Hanya paksaan sementara. Setelah keluar ya mungkin akan gondrong lagi. Baik, kita belajar dari sini. Bunda Ningrum minta saya untuk share videonya. Contoh kita akan ambil. Nah ketika nanti akan ada beberapa video yang akan saya tampilkan. Ketegasan itu dimulai dari mana? Dari diri beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Keteladanan itu. Kedua kepada keluarganya. Baru kepada rakyatnya. Jadi ketika terjadi paceklik, ada 2,5 tahun kelaparan di mana-mana, banyak orang meninggal di mana-mana, tidak terjadi kudeta, tidak terjadi demonstrasi di mana-mana, karena mereka tahu, karena khalifah dan keluarga juga kelaparan saat ini. Mereka bukan sedang berfoya-foya, tidak, tapi mereka juga merasakan kelaparan itu. Maka ketika di hari pertama, beliau menjadi khalifah, 1, mengumpulkan anak-anaknya dan mengatakan kepada mereka, hari ini, kalian bukanlah seorang anak khalifah. Kalian hanya anak biasa dan kalian ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian akan mendapatkan 2 hukuman. 1 hukuman karena kalian rakyatku, hukuman kedua karena kalian adalah keluargaku. Masya Allah, ternyata malah untuk keluarganya bukan hak spesial. Dia keluarga khalifah nih, bukan. Dia keluarga presiden nih, bukan. Tapi ternyata mendapatkan 2 sanksi. Sanksi menjaga rakyat, dan kedua sanksi sebagai keluarga presiden. Kamu harus menjadi tauladan. Dan nanti akan terbukti ketika salah satu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ada yang mabok minum khamar. Dan itu karena saking sayangnya gubernur Amr bin As ketika ada di Mesir, itu dipukul secara sembunyi-sembunyi. Sama Sayyidina Umar bin Khattab enggak. Pukul di depan umum dan dipukul 2 kali lipat. Sebagai anakku dan sebagai rakyat biasa. 2 hal. Dan yang kedua, beliau itu sangat detail dan sangat memperhatikan keluarganya. Kita contohkan misalkan ketika istri beliau Atikah, suatu ketika Madinah mendapatkan bala bantuan. Bantuan itu adalah minyak wangi dalam bentuk botolan. Maka minyak ini harus dibagikan kepada rakyatnya. Maka Sayyidina Umar bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membagikan botol-botol itu, minyak ini menjadi botol-botol kecil dengan baik? Maka Atikah istri beliau mengatakan, saya Amirul Mukminin, saya bisa membagikannya. Kata beliau, enggak, kalau engkau enggak boleh. Loh emang kenapa? Aku khawatir ketika engkau membagikan botol-botol itu, minyak wangi itu, ada di antara minyak wangi itu yang nempel di tangan-tanganmu, di jari-jarimu. Ketika engkau berkeringat dan engkau mengusapkannya kepada tubuhmu. Nah, ketika usapkan, maka tubuhmu akan menjadi wangi dan itu bukan hakmu. Aku tidak ingin ada di antara tubuhmu itu, engkau menggunakan yang bukan hakmu. Itu adalah barang syubhat. Sampai sedetail itu Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, kita ambil salah satu contohnya dalam film Umar bin Khattab, Umar ke-29. Oke, sebentar ya, mohon izin buat share video. Maaf. Ini salah satu contohnya. Oh, sebentar saya akan tampilkan. Sebentar, share screen. Maaf, sebentar. Baik, apakah sudah nampak videonya? Sudah, Ustaz. Sudah nampak ya, baik. Saya tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kullu syai'in fi as-suq kama tuhibbu ya Amirul Mukminin. Di antara kegiatan beliau adalah beliau suka keliling-keliling dan suka keluyuran bahasanya, bukan keluyuran apa ya? Keliling-keliling ngecek pasar, ngecek rakyatnya bagaimana keadaan mereka gitu.
Maka di Ceko saat itu di peternakan penjualan unta-unta. Nah, ketika saya melihat itu, kok ada ngeliatin di antara mereka ternyata ada unta-unta yang gemuk-gemuk. Banget ini gemuknya. Ditanya punya siapa? Punya putramu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sangat terkenal ya ketika kita mendengarkan hadis Abdullah bin Umar. Dan salah satu murid yang cerdas dari Rasulullah. Maka ditanya, di mana dia? Dipanggillah Abdullah bin Umar. Ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Anak apa ya? Spesial. ما هذه؟ ابن لي يا أمير المؤمنين، قدمت بها السوق للبيع. قد علمت. اشتريتها ثم أنجعتها الحمى واعتنيت بها، فلما سمنت قدمت بها السوق أبتغي ما يبتغي المسلمون. أما الحمى فقد جعلناه لعامة المسلمين يرعون فيه إبلهم. وأنا من عامة المسلمين. نعم، ولكن ما بالها أسمن من غيرها. ما أرى إلا أن عمال الحمى قد فضلوك لمكانك مني، يقولون ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. قد علم الله أني ما سألتهم ذلك. وإن كان، وإني لسائلهم في هذا. أما أنت فاغدو إلى رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، فما زادت هذه عن غيرها إلا من حقهم في المرعى. السمع والطاعة. Baik. Dari kisah ini kita mendapati bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendidik anak-anaknya, jangan sampai ada kata syubhat di sana. Syubhat itu apa sih? Nggak jelas. Misalkan Bapak Ibu sekarang bertugas di kantor gitu ya, nelpon rumah menggunakan telepon kepada anak-anaknya, nak apa kabar gitu. Itu urusan pribadi. Tapi nelponnya pakai menggunakan telepon kantor, itu masuknya dalam area syubhat. Kecuali memang pimpinan sudah mengatakan, kalau nelpon keluarga silakan, itu boleh. Tapi kalau tidak ada pernyataan seperti itu, maka masuknya dalam syubhat dan bisa masuk ke dalam area haram. Nah, ini adalah kisahnya. Abdullah bin Umar itu punya unta-unta, saya ulangin jelasin, khawatir ada yang belum baca terjemahnya tadi. Punya unta, dari kecil beli kecil gitu, habis itu digembalakan di tempat penggembalaan. Udah sampai gede dan gemuk, ketika gemuk, habis itu dibawa ke pasar. Ketika pasar, kok ngeliat deh kok lebih gemuk gitu. Mungkin ada di antara petugas penjaga dari penggembalaan itu yang melihat sepertinya ini punyanya anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, maka perlu dirawat. Ada perawatan tambahan. Tapi itu bukan karena permintaan dari anaknya Abdullah bin Umar. Apa yang terjadi? Ketika dijual di pasar dilihat sepertinya ini beda dengan unta-unta yang lainnya. Bisa jadi engkau mendapatkan perawatan khusus dari unta-untamu ini. Tapi aku tidak memintanya, kata anaknya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun kau tidak memintanya. Terus, ya sudah, kau jual itu untamu dan ambil modalnya dan sisanya kau berikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal apa? Maksudnya kau infakkan ke Baitul Mal. Jadi kalau harga unta kira-kira saat ini sekitar 40 jutaan gitu ya. Harga anakan unta itu sekitar 15 jutaan misalkan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar hanya boleh dijual ternyata harganya 40 juta. Maka yang dia boleh ambil hanya 15 jutanya. Sisanya 25 jutanya gimana? Diletakkan di Baitul Mal. Khawatir kalau beliau ikut makan sesuatu yang syubhat. Maka dari itu Masya Allah, ini loh gaya pendidikan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau misalkan, dan itu gak mungkin Abdullah bin Umar melakukan hal itu kalau dia gak ngeliatin bapaknya. Baik, kita fokuskan ke bapaknya. Contoh langsung. Waktu kita pendek sekali, tinggal 5 menitan. Baik, saya izin langsung ke masa-masa akhir saja. Ketika ujian datang, dan ini pernah terjadi, dan mirip dengan apa yang terjadi saat ini. Ada 2 hal besar yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika ujian kelimpahan harta, Persia adalah kerajaan terbesar kedua setelah Romawi. Dan di masa Sayyidina Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan. Ketika ditaklukkan seluruh hartanya, dinarnya, emasnya, itu dibawa ke kota Madinah. Semua orang Madinah takjub. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau nangis. Ini bukanlah standar kebaikan. Kalau ini standar kebaikan harusnya ini diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sampai mengganjal perutnya gara-gara lapar. Ini bukan standar kebaikan. Kalau ini standar dari sebuah kebaikan, pastilah Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq itu harus mendapatkan ini, bukan aku, orang yang jauh lebih mulia daripada diriku. Dan beliau menangis gitu. Ketika mendapatkan harta, aku khawatir orang akan mencintai dunia daripada dia mencintai akhirat mereka.
Dan nanti benar, memang di masa ini setelah ini ketika Gemah Ripah Lojinawi akan ditemukan orang-orang yang perutnya buncit, orang-orang yang agak lebih gemuk, dan itu dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa ini? Ini kata Sayyidina para sahabat yang mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Kata Sayyidina Umar, bukan, ini penyakit dari Allah. Karena biasanya orang gemuk nggak mudah buat qiyamul lail, nggak mudah buat beribadah. Pergerakannya agak lebih lambat. Itu di antara teguran ke Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sampai menangis. Nah, poin ingin saya bagikan saat ini masa-masa pandemi. Inilah sumpah Sayyidina Umar bin Khattab tidak makan daging dan susu mentega sampai wajah beliau menghitam. Kita dari film saja ya. Di tahun ke-17 Hijriah, tadi tahun 14, 15, 16 sampai 17 awal itu Gemah Ripah Lojinawi, harta melimpah ruah. Tetapi di tahun 17 ternyata qadarullah hujan tidak turun. Ketika hujan tidak turun selama 3 tahun berturut-turut, 17, 18, 19 Hijriah, itu hujan nggak turun. Maka banyak orang yang datang menuju ke kota Madinah. Rakyat di pinggiran semuanya menuju ke kota Madinah. Kebutuhan kota Madinah menjadi besar. Tenda-tenda darurat dibangunkan di sana. Nah, di sini yang menariknya para sahabat, para Sayyidina Umar bin Khattab berpikir hartanya diinfakkan, harta pribadinya diinfakkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan pun ikut bersedekah, para sahabat semua bersedekah. Ada yang sedekah yang menarik adalah di antara sedekahnya Sayyidina Utsman. Beliau tetap sebagai seorang saudagar kaya raya yang berdagang sampai ke Syam. Syam itu saat ini Syria atau Damaskus. Nah, di sana ketika berdagang itu datanglah 100 ekor ontanya. Kalau nggak 100.000 ekor ontanya datang dari Syam. Di pinggiran kota Madinah itu sudah banyak tengkulak-tengkulak yang ingin menawar harta-harta beliau. Oke. Nah, ketika itu para tengkulak-tengkulak ini mengatakan, wahai Utsman, sesungguhnya aku ingin membeli harta daganganmu itu 1:2. Kalau kau beli di sana 1 miliar, aku beli di sini 2 miliar. Engkau untung 100%. Enggak, kata Sayyidina Utsman. Ada yang telah menawarku lebih tinggi daripada itu. Oke, kalau gitu aku tawar dia 1:3. 1 miliar kau beli di sana, 3 miliar kau biar di sini. Engkau akan untung 200%. Enggak. Oke, kalau gitu 1:4. Enggak, ada yang lebih tinggi menawarnya. Oke, terakhir deh. Ini paling tinggi tawaranku, 1:7. 1 miliar kau beli di sana, kita bayar 7 miliar. Dan engkau untung 600%. Dan ini ada keuntungan terbesar. Enggak, ada yang menawarku jauh lebih tinggi daripada itu. Maka setiap tengkulak ini kaget. Siapa yang menawarmu lebih tinggi daripada itu? Siapa? Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudmu, aku sedekahkan seluruh harta-hartaku ini. Aku sedekahkan seluruh onta-ontaku ini dan apa yang di atasnya. Masya Allah. Saat itu Sayyidina Utsman punya kesempatan untuk menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Dan dia bisa jual yang biasanya gandum mungkin 10.000 dijual 100.000. Laku, pasti laku. Karena memang 2,5 tahun tidak ada makanan bertebaran dengan bebas gitu. Bener-bener paceklik di mana-mana. Tapi ternyata Sayyidina Utsman apa yang dia lakukan? Disedekahkan, dibagiin, silahkan siapa yang mau makan ambil gitu. Allah, kenapa dia tahu bahwa sesungguhnya nanti keuntungannya 10 kali lipat. Itu yang minimal, sampai 700 kali lipat yang disampaikan Allah, dan sampai unlimited pembalasannya. Apakah setelah itu Sayyidina Utsman jadi miskin? Enggak ada ceritanya. Bahkan di Madinah sekarang ada hotel namanya Hotel Ramada, itu ada di kota Madinah, dan masih nama Sayyidina Utsman bin Affan. Kita mengenal ada sumur rumah di kota Madinah dan itu masih bisa menginfaki, memberikan makan pada fakir miskin sampai sekarang, dan rekeningnya ada rekening namanya rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Maka banyak orang kelaparan di mana-mana, Masya Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bermunajat kepada Allah, khawatir kalau umatnya Sayyidina Rasulullah ini, umatnya Rasulullah akan dimusnahkan ketika belum menjadi khalifah. Beliau khawatir itu. Dan ini korma-korma kering di mana-mana. Belum meminta bantuan untuk para gubernur yang bertugas di Syam, di Syria, di Mesir, di Persia untuk mengirimkan bala bantuannya. Disitulah keterbatasan berturut-turut selama 2,5 tahun. Nah, ketika itu kan biasanya masih ada onta-ontanya Sayyidina Utsman, ada onta-onta sedekah yang dipotong dibagikan kepada rakyat. Rakyat merasakannya karena kita akan makan untuk perbaikan gizi. Nah, ada sebagian dikirimkan pada Sayyidina Umar bin Khattab, sebagian daging itu. Beliau sudah bersumpah tidak akan makan daging, dan beliau hanya makan roti dan mentega. Roti dan minyak zaitun. Sampai wajah beliau itu berubah. Nah, saat itu ketika dihadirkan daging, beliau tolak, apa ini?
daging yang dibagikan kepada rakyat. Enggak, aku tidak akan pernah memakannya. Wajah beliau itu udah berubah. Beliau dulu wajahnya itu putih ke merah-merahan. Dan itu ketika 2,5 tahun hanya makan roti dan minyak, itu wajah beliau berubah menjadi kuning kehitam-hitaman. Saat itulah Masya Allah, ini ada kisah yang sangat terkenal. Sampai perut beliau itu bunyi kerucuk. Perut beliau itu panas. Kenapa? Hanya makan roti dengan minyak. Perutnya panas sampai terdengar kucuk gitu. Maka beliau mengatakan takor kori, silahkan engkau berkoar-koar wahai perut, dan aku tidak akan masukkan ke dalam perut ini kecuali roti dan minyak zaitun. Rakyat lapar, tapi pemimpinnya yang jauh lebih lapar. Pengen murid disiplin, gurunya harus jauh lebih disiplin. Pengen anak yang cinta dengan Al-Quran, maka orang tuanya harus lebih cinta terhadap Al-Quran. Kalau pengen anaknya masuk surga, maka orang tuanya harus masuk surga duluan. Contoh bagi anaknya. Masya Allah. Ketika itu ternyata ada seorang sahabat yang mengatakan, barokah ya Amirul Mukminin, berkah ya Amirul Mukminin. Maka dia marah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, celakalah engkau. Musibah sebesar ini kau katakan keberkahan. Ya Amirul Mukminin, berkah dari mananya? Itu banyak orang yang meninggal di dalam musibah ini. Kau katakan berkah, kata. Ya wahai Amirul Mukminin, andai saja musibah ini terjadi ketika kita di masa jahiliyah, maka bangsa Arab akan musnah. Tapi ini terjadi di masa engkau menjadi khalifah. Itu lihat ada seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais. Dia berbagi minuman ke sana kemari. Untuk apa? Untuk para sahabatnya yang kelaparan dan kehausan. Sedangkan dia juga kelaparan. Dan engkau lihat itu orang pada berbagi. Semuanya berbagi. Utsman berbagi, Abdurrahman bin Auf berbagi. Semua sahabat berbagi yang mereka miliki. Mereka tidak egois. Maka dengan itu Masya Allah ini berkah. Ketika engkau menjadi khalifah, mereka itu tidak egois. Kenapa? Karena pemimpinnya juga tidak egois. Ketika pemimpinnya Masya Allah merasakan penderitaan rakyatnya, maka rakyat pun akan berbagi penderitaan itu. Walaupun mereka punya nikmat yang sangat sedikit, dia bagi kepada sahabat-sahabatnya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, barokah ya Amirul Mukminin. Allahu Akbar. Maka bantuan datang setelah 2,5 tahun, beliau tetap melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, Allah turunkan hujan. Baik, hikmahnya apa yang bisa kita ambil dari ketauladanan ini? Tauladan itu dimulai dari diri kita sendiri, Kak. Ketauladan itu harus dimulai perbaikan. Kita tidak akan mungkin bisa merubah dunia kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Maka untuk menjadi pemimpin masa depan, kalaupun misalkan di sekitar kita belum ada yang menjadikan bahasa kita, kayak belum nggak ada Sayyidina Umar deh. Oke, kita baca kisah Sayyidina Umar. Dan ini bukan kisah dongeng, ini kisah real. Kalau pengen tambahkan lebih kuat, silahkan lihat filmnya di YouTube, banyak kisahnya dan sudah ada terjemahannya. Yuk kita ambil suri tauladan dari orang-orang soleh di sekitar kita. Alam bisawab, itu saja mungkin bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam kesempatan ini kami hanya membatasi 3 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Kami persilakan untuk bertanya, boleh menggunakan chat di Zoom, Bapak Ibu. Baik, ini ada yang bertanya ke saya. Ya, sudah adzan Isya, kata Bunda Ningrum. Baiknya mohon izin Bu ya. Biasanya ada setelah Isya itu ada jeda 15 menit sampai ke iqomah. Ini karena waktunya saya lebih rekomen ke setelah Isya, karena setelah maghrib ini memang cukup nggak mudah. Saya juga salatnya juga jadi. Ada pertanyaan kepada saya, ini dari Mutiara Apriliani. Pertanyaan, maaf Pak Ustadz, ingin bertanya, ini gambar hanya ilustrasi atau real sahabat Rasulullah? Terima kasih Pak Ustadz. Pastinya ini hanya ilustrasi. Ya, ilustrasi ini pun saya sampaikan real. Ini terjadi perbedaan ulama di antara para ulama Saudi, ulama Mesir. Ada beberapa ulama yang tidak menyepakati bahwa gambar para sahabat empat khalifah itu tidak boleh ditampilkan. Kalau selain 4 khalifah silahkan, boleh diwakilin oleh para artis-artisnya. Tapi kalau 4 khalifah tidak boleh. Hanya ada beberapa ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi dan beberapa ulama Salih Ali Muhammad As-Solabi gitu ya. Itu membolehkan untuk penampilan dari sahabat 4 ini.
Kenapa sosok Sayyidina Umar bin Khattab yang badannya besar itu nggak mudah kalau misalkan hanya diwakili dengan tongkat. Dan ternyata memang sangat menginspirasi kisah-kisah ini kalau misalkan nonton filmnya Runut gitu ya, bagaimana perjalanan beliau masuk Islam dan sebagainya, itu kalau lihat face-nya secara langsung. Jadi kalau saya melihatnya adalah diperbolehkan, ya tadi terjadi perbedaan ulama, pendapat yang ulama, dan film ini tidak tersebar di Arab Saudi, karena memang tadi ada 4 sahabat yang ditampilkan, itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu ditampilkan dalam bentuk wajah. Dan pastinya itu artis. Gitu. Hanya untuk mendekatkan bahwa kita, oh dulu Sayyidina Umar, ya nggak beda jauh lah kita. Kalau kita katakan untuk mewakili gitu, mengilustrasikan bagaimana kehidupan mereka. Dan Sayyidina Umar badannya besar. Nanti ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal, beliau itu kurus. Oh. Dan di sini terkenal gitu, kelihatan tulang-tulangnya. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan ya kayak saya agak gembul dikit gitu Sayyidina Utsman. Ali agak pendek dan kekar, badannya besar. Karena pedang beliau juga sangat besar. Oh alam bisawab. Baik Ustadz, lanjut Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan Pak Ade? Saya Tad. Oh, udah. Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Saya ingin tadi kalau tidak salah ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau tidak salah dijuluki dengan sebutan Al-Faruq. Ya, betul. Ustaz? Ya, yang ingin saya tanyakan sifat dari beliau yang bagaimanakah gitu sehingga Rasulullah menyematkan julukan seperti itu. Kemudian mungkin yang kedua, implementasinya bagaimana dalam kehidupan kita sehingga kita bisa istilahnya mengikuti yang bukan mengikuti istilahnya mengetahui kalau Sayyidina Umar tadi dijuluki sebagai Al-Faruq. Itu aja, terima kasih Tad. Terima kasih Bu Salwa. Bunda ibunya Salwa atau Bu Salwa enggak tahu. Baik. Ibunya Salwa. Ibunya Salwa. Iya. Saya ingin jelaskan sedikit. Karena tadi kan ini sangat bahasanya apa ya? Saya potong-potong cepetin semua karena juga keterbatasan waktu. Gini, kenapa disebut Al-Faruq? Di awal-awal beliau masuk Islam. Beliau masuk Islamnya terlambat. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu sudah sholat rukuk sujud 5 tahun, beliau baru masuk Islam. Jadi selama 5 tahun para sahabat rukuk sujud, beliau masih mabok dan beliau masih bunuhin orang-orang muslimin untuk mereka murtad. Jadi ketika tahun kelima beliau baru masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam itu, Masya Allah perjuangan luar biasa. Beliau itu nyesalnya luar biasa. Aku pengen mengejar kebaikan pahala-pahala orang ini, sahabat-sahabat yang lain. Jadi tempat di mana beliau biasanya nyiksain orang-orang muslimin agar murtad, beliau berdiri di situ dan beliau berdakwah di situ. Bedanya dakwahnya Sayyidina Abu Bakar ketika di awal-awal itu sembunyi gitu. Tapi kalau Sayyidina Umar beda, dakwahnya itu terbuka, kayak demonstrasi biasa. Kenapa? Sebelumnya yang gebukin siapa ya? Umar. Nah sekarang ketika beliau udah masuk Islam, siapa yang gebukin? Abu Jahal doang, pamannya. Nggak berani juga ngelawan Umar bin Khattab. Beliau dakwahnya secara terbuka. Nah satu ketika itu kan ketika Rasulullah itu sholat, sudah ada, perintah sholat sudah ada, tapi tidak sholat 5 waktu. Sholatnya adalah asar dan subuh. Nah sholatnya para sahabat dan Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi. Biasanya mereka di gang-gang kecil, di atas bukit, ngumpet-ngumpet di rumah-rumah gitu. Maka nanya ya Rasulullah, kita ini benar nggak sih? Benar wahai Umar. Kalau kita meninggal, kita masuk surga dan mereka orang kafir masuk neraka. Mereka batil keyakinannya. Ya Rasulullah, kalau kita benar, kenapa kita sembunyi? Yuk kita sholat depan Ka'bah. Kalau beliau para Rasulullah dengan sahabat, sebelum tahun kelima, sebelum Umar masuk Islam, sholat depan Ka'bah dibunuh semua. Selesai Islam, tidak akan berkembang sampai sekarang. Maka Rasul memikirkan hal itu. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Sayyidina Hamzah juga masuk Islam, maka bismillah kalau gitu ya Rasulullah, kita sholat, kita benar kan? Iya benar, yuk kita sholat di depan Ka'bah. Rasulullah ngeliatin gitu kan, ngeliatin Sayyidina Umar bin Khattab, oh iya, ini Umar, ada Umar kok gitu. Maka dibuat barisan 2. Satu gelombang dipimpin oleh Hamzah, satu gerombolan lagi dipimpin oleh Umar bin Khattab. Bergerak dari rumahnya, astagfirullahaladzim, Darul Arqam, rumahnya si Arqam, itu rumahnya posisinya saat ini dekat dengan sofa.
Jadi kalau sudah pernah bolak-balik umroh kan paham tuh area sofa, maka dari situ bertakbir Allahu Akbar, bergerak di depan Ka'bah. Ada Abu Jahal, ada pasukan mereka ada. Cuman ketika ngeliatin ada Umar, ya ada Hamzah gitu kan. Udah jangan buat masalah dengan dua orang itu. Jangan sampai terjadi bahasanya banyak darah berceceran di depan Ka'bah. Kalau sebelum ada Umar dan sebelum ada Hamzah masuk Islam, mungkin dibunuh selesai karena perlawanannya tidak banyak. Ini sekarang perlawanannya banyak nih. Maka sudah semenjak itu sholat di depan Ka'bah. Yang saf paling akhir siapa? Umar buat jagain. Sampai para sahabat itu mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu paling sering dibully oleh Abu Jahal. Dan beliau mengatakan dulu ketika kami dibully oleh Abu Jahal, kami dibunuh-bunuhi, Umayyah sampai dibunuh, Rasul hanya mengatakan sabar ya gitu. Tapi sekarang setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kami dicolek, kami colek lagi. Kami dipukul, kami pukul lagi. Kalau dia nggak menerima, Umar akan mukul dia. Selesai. Maka semenjak itu tadi gara-gara dia mengidekan kebenaran itu, pisahkan antara hak dan batil, maka beliau disebut Umar Al-Faruq. Maka buat teman-teman yang ada di SMA, ya kalau anak-anak sekarang kan biasanya bullying ya. Wow, alam semoga sih tidak ada bullying di sini, anaknya soleh-soleh semuanya. Tapi kalaupun ada misalkan gitu ya, bullying itu nggak hak bagi kita, nggak boleh bagi kita untuk mendiamkannya. Kalau bisa maksudnya bantuin yang terdolimi tadi untuk dilepaskan, maka lebih baik. Kalau nggak bisa, ya Allah nasihatin orangnya. Kalau nggak bisa, minimal doakan atau laporkan kepada guru. Nggak apa-apa kita dikucilkan, tapi kita harus menjadi Al-Faruq seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ada risikonya pasti, tapi risiko di akhirat nanti, itu jauh lebih besar. Yaitu apa? Syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam bisawab. Ini sebentar lagi komat. Terima kasih Ustaz. Masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan lagi mungkin? Oke, baik. Saya jawab cepat aja ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau saya sendiri, Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz dari saya. Mohon maaf Ustaz. Oh baik, silakan. Oke, tadi Ustaz di quote tadi saya baca, cara merubah dunia adalah dengan merubah diri sendiri Ustaz. Nah, kira-kira untuk anak-anak nih Ustaz, siswa-siswi, kira-kira bagaimana sih cara merubah diri yang baik untuk siswa-siswi kita? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk siswa-siswi kita, bagaimana merubah dirinya? Yakinlah kakak, kalau saya sering sampaikan kepada santri, saya sering nanya kepada mereka, santri saya di anak-anak level SMP, ini kan udah SMK yang lebih tinggi. Jadi harus punya visi dan misi gitu. Merubah dirinya gini, jangan sampai kita hanya melihat pada orang pada nyantai-nyantai pergi kafe dan sebagainya gitu, damai-damai aja, dan kita tidak punya visi misi ke depan. Saya sering menyampaikan, saya tanya kepada mereka, tolong jawab dengan cepat gitu dan keras. Siapa kalian? Maka jawablah pemimpin Indonesia. Mereka bisa riuh tuh. Siapa kalian? Pemimpin Indonesia. Dan saya lanjutkan. Pemimpin Indonesia itu saya. Jadi punya cita-cita ke depan bahwa kita akan merubah Indonesia ini. Kalaupun misalkan hari ini kita masih ada mengatakan politik kok gini-gini banget ya gitu kan. Maka nggak cukup ucapan-ucapan itu. Maka kita harus merubahnya. Satu lagi film sangat rekomen. Saya sukanya nonton film sejarah khususnya. Film itu namanya Ertugrul. Di YouTube masih bahasa itu, banyak di Telegram, ada di Drive itu, bisa tonton online. Itu saya berpikir ketika nonton film itu, saya pengen anak saya pengen menjadi politikus. Kenapa? Ternyata ketika Ertugrul nanti akan memiliki anak gitu kan, ketika kejaman Mongol di mana-mana dan dia menguasai pemerintahan, di situ akan muncul seorang anak namanya Utsman. Utsman anaknya Ertugrul, dan nanti Utsman akan menjadi seorang khalifah dan membuat sebuah khilafah yang sangat besar namanya Turki Utsmani. Dan disitulah keadilan terbesar tersebar di mana-mana, sebelumnya kedoliman di mana-mana. Luar biasa. Nah, kembali kepada para murid. Kalau kita ingin merubah dunia, maka rubah diri kita sendiri. Ketika kita ngomongin orang kok gitu banget sih, nggak usah banyak ngomong. Kalau misalkan kita nggak suka ada orang pelit, maka kita akan menjadi orang yang ahli sedekah. Kalau kita nggak suka orang pada misalkan menyakitin orang lain, maka kita akan menjadi seorang orang yang adil. Bahasanya perlu teman-teman untuk belajar taekwondo, aikido, jujitsu dan sebagainya. Kalau misalkan teman antum ada yang disakiti, maka antum akan pembelaannya. Tapi kalau antum penakut, nggak tahu taekwondo dan sebagainya, ketika ada orang dizalimi, ya paling juga kabur kan. Nah, maka rubahlah diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, pastikan bahwa kita layak untuk menjadi pemimpin untuk Indonesia di masa depan.
Pak Darmawan mungkin nggak lama gitu kan, 10 tahun lagi mungkin akan pensiun, akan menjadi guru-guru selanjutnya siapa? Para murid-murid yang ada di sini. Wa'alam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin karena waktunya yang sangat terbatas, mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, doa. Kami mohon kepada Ustadz untuk berdoa, memimpin doa kepada beliau, kami persilakan. Baik, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik Kamu ya Allah. Ya Allah, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya Al-Quran-Mu ya Allah. Terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya indahnya para Rasul-Mu, kisah Rasul-Mu, kisah para sahabat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah toladan kami adalah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi negeri ini ya Allah. Engkau mengatakan melalui Rasul-Mu ya Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lainnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami anugerah agar kami bisa menjadi manusia paling bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu ya Allah. Menjadikan mereka di antara orang-orang yang sujud dan rukuk kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kubur-kubur mereka ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sayangilah guru-guru kami ya Allah. Merekalah panutan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami menjadi murid-murid yang taat kepada guru-guru kami ya Allah. Karena pintar apapun kami ya Allah, kalau mereka tidak ridho kepada kami ya Allah, ilmu kami tidak akan pernah berkah ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ketika kami belum bisa menghormati guru-guru kami dengan cara yang terbaik ya Allah. Ajarkan kami ya Allah, agar ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas doanya. Baik Bapak Ibu, acara yang selanjutnya yaitu sesi foto. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk on cam supaya kita bisa terlihat dan bisa diambil gambarnya. Bapak Ibu dan siswa-siswi kami mohon silakan. Ya, bisa kita mulai Pak Ade. Nah, mohon di on cam, yang belum on cam. Oke, 1, 2, 3. Silakan pasang wajah yang sebagus-bagusnya. Lanjut. Sesi yang kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Slide keempat, siap-siap. 1, 2, 3. Lanjut slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir yang keenam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Oke, untuk sesi acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Webinar kita malam hari ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pembawa acara, apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.